Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Madinati dari kelas MBSF dengan NIM 2416030193. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiwalah dan wadiah dengan dosen pengampu Ibu Rizda Oktaviani SHI MESY. Nah, sebelumnya teman-teman tuh tahu nggak antara hiwalah dan wadiah? Sebenarnya wadiah dan hiwalah ini sudah ada di kehidupan kita selama sehari-hari. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu wadiah dan hiwalah beserta dengan rukun-rukunnya dan syaratnya. Nah, wadiah itu sering terjadi di kehidupan kita, yaitu wadiah itu untuk meninggalkan, meletakkan atau menitipkan sesuatu barang kepada seseorang, namun nanti barang itu kita ambil kembali karena kita cuma menitipkan saja. Nah, wadiah ini kita adalah menitipkan barang tanpa adanya imbalan. Nah, di sini dasar hukum wadiah itu teman-teman harus tahu dasar hukum wadiah sebelum kita menitipkannya. Nah, dasar hukumnya itu ada 3. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga dari ijma ulama. Nah, kalau dari Al-Quran itu dari Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan yang dari hadis itu dari hadis riwayat Abu Dawud, yaitu tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan dari ijma ulama, yaitu para ulama sepakat bahwa akad wadiah adalah akad yang dibolehkan karena mengandung unsur tolong menolong dan saling menjaga. Nah, setelah teman-teman tahu dasar hukum dari wadiah, setelah itu aku akan membahas rukun dan syarat wadiah. Yang pertama, rukun wadiah itu ada 4. Yang pertama, muwadi, yaitu pihak yang menitipkan barang. Yang kedua, wadii, yaitu pihak yang menerima titipan. Dan mudi alaih, barang atau harta yang akan kita titipkan. Yang keempat itu, yang terakhir, sighot atau ijab dan qabul. Nah, dalam wadiah kita perlu ijab dan qabul seperti pernyataan menitipkan dan menerimanya, apakah orang itu bersedia kita titipkan barang. Nah, setelah teman-teman tahu rukunnya, kita akan bahas tentang syaratnya. Syaratnya ada 3, yaitu syarat bagi muwadi dan wadi itu yang pertama berakal sehat, balik, dan dapat melakukan tindakan hukum. Yang kedua, syarat barang titipan ini yaitu barang yang memiliki nilai seperti uang atau yang lain-lain, pokoknya dia memiliki nilai. Yang kedua, bukan barang yang haram atau yang membahayakan, bukan seperti narkoba atau barang yang membahayakan seperti pistol atau senjata tajam. Nah, yang ketiga, dapat disimpan atau dijaga secara fisik, bukan hanya sebagai dititipkan saja namun tidak ada fisiknya. Yang ketiga, syarat sighot itu yaitu yang pertama, ijab qabul harus jelas dan tidak mengandung unsur paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk kita titipkan. Jadi yang ketiga ini tidak bersifat spekulatif atau samar. Jadi tidak boleh samar. Jadi kita harus terang begitu, harus jelas seperti apa sighotnya. Nah, setelah kita semua tahu rukun dan syaratnya, aku akan membahas tentang jenis dan jenis dari wadiah. Nah, yang pertama ada wadiah yad amanah, yaitu penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan jika bukan karena kelalaian. Jadi teman-teman, kita tidak boleh lalai jika kita dititipkan barang oleh teman kita atau siapapun. Yang kedua, tidak boleh memanfaatkan barang tanpa izin pemilik. Nah, kita tidak boleh memanfaatkan barang tanpa izin pemiliknya ya teman-teman. Itu dilarang, itu dosa, itu haram. Nah, contohnya yaitu penitipan barang di rumah teman atau penitipan sepeda motor di masjid. Nah, yang kedua, wadiah yad damanah. Yang pertama itu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang, misalnya uang. Yang kedua, penerima bertanggung jawab penuh jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Jadi, kita jangan ceroboh menghilangkannya. Kita harus menjaganya hati-hati, teman-teman. Nah, yang ketiga itu digunakan di perbankan syariah. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang mekanisme wadiah dalam perbankan syariah. Nah, wadiah itu juga sering digunakan loh teman-teman di bank syariah. Nah, wadiah itu digunakan untuk apa? Yang pertama itu untuk tabungan wadiah, yaitu nasabah menitipkan uang. Bank boleh memanfaatkan dan bank wajib mengembalikan seluruh dan dana titipan kapan saja. Yang kedua, giro wadiah.
Nah, nasabah, perusahaan atau perorangan menyimpan dana yang dapat ditarik kapan saja melalui cek atau biljet giro. Dan yang ketiga ada aturan khusus. Nah, aturan khusus ini maksudnya bagaimana? Nah, di sini aku jelasin ya, yaitu bank boleh memberikan bonus atau hibah, tetapi tidak boleh diperjanjikan. Nah, maksudnya di sini apa ya? Nah, di sini bank ini boleh memberikan bonus kepada kita, namun tidak boleh dibilang dari awal kayak aku akan berikan bonus kepada kamu, itu tidak boleh. Itu jadi harus ada bonusnya itu kayak secara tiba-tiba saja, jadi tidak boleh dijadikan dari awal ya teman-teman. Yang kedua, bonus tidak boleh menjadi kewajiban karena akan mengubah akad menjadi riba, itu tidak boleh, itu dosa teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu tentang wadiah, di sini aku akan membahas lagi satu lagi, yaitu hiwalah. Hiwalah ini juga sering terjadi di kehidupan kita sendiri loh teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan apa itu hiwalah. Hiwalah itu yaitu memindahkan atau mengalihkan atau mentransfer. Nah, kata ini sering digunakan dalam arti perpindahan tanggung jawab atau beban. Nah, di sini aku juga akan membahas dasar hukum dari hiwalah ya. Nah, hiwalah ini berbeda dari wadiah. Hiwalah hanya mempunyai dua dasar hukum, yaitu pertama dari hadis. Yang hadis itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang isinya apabila salah seorang dari kalian dihiwalahkan kepada orang yang mampu membayar, maka terimalah hiwalah itu. Dan yang kedua dari ijma ulama. Nah, yang isinya semua ulama sepakat termasuk akad yang dibolehkan karena memudahkan transaksi. Nah, udah jelas ya teman-teman. Nah, aku akan membahas juga lagi rukun dan syaratnya. Nah, rukun dari syarat hiwalah ini ada 5 teman-teman. Yang pertama muhil, pihak yang memindahkan utang. Dan kedua muhal, pihak yang memberi utang atau kreditur awal. Yang ketiga muhal alaih, yaitu pihak yang menjadi penanggung utang baru. Dan yang keempat yaitu utang, objek yang dipindahkan. Dan yang terakhirnya ini tidak lupa sigatnya, yaitu pernyataan akad dan akadnya ijab qabul. Nah, tentu dari rukun-rukun tersebut mempunyai syarat-syarat. Nah, aku akan memberitahu syarat-syaratnya teman-teman. Yang pertama syarat utang. Syarat utang itu utang harus jelas jumlahnya, tidak boleh tidak jelas. Jadi misalnya utangnya 10.000, maka kita harus bilang 10.000. Jangan dibilang 8.000. Nah, yang kedua utang harus tetap, bukan masih dalam proses kesepakatan. Yang ketiga, utang tidak boleh berupa barang yang tidak standar nilai. Jadi harus ada nilainya ya teman-teman. Dan yang kedua, syarat para pihak. Nah, syarat para pihak ini isinya ada 2. Yang pertama, harus memiliki kapasitas hukum. Dan yang kedua, pihak muhal alaih harus memiliki kewajiban kepada muhil. Dan yang ketiga yaitu syarat sigat. Nah, syarat sigat ini yaitu ijab qabulnya harus jelas. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan. Dan yang ketiga, tidak mengandung syarat yang batil atau misalnya mengandung riba. Itu tidak boleh. Nah, setelah itu aku akan membahas jenis-jenis hiwalah. Yang pertama ada hiwalah muqayyadah, yaitu hutang dipindahkan karena ada hubungan saling hutang piutang antara pihak yang memindahkan utang dan pihak yang diminta membayar, yaitu adanya keterikatan. Orang yang diminta membayar itu sebenarnya memang punya hutang kepada orang yang memindahkan. Nah, yang kedua ada hiwalah mutaqalaqah, yaitu utang dipindahkan tanpa ada hubungan hutang piutang antara pihak pemindah utang dan pihak yang diminta membayar. Nah, di sini orang yang diminta membayar tidak punya utang apapun kepada pemindah utang, dia hanya setuju membantu untuk membayar utang tersebut. Nah, jelaskan teman-teman perbedaannya. Kalau yang pertama itu dia memang ada hutang, jadi dia membantu membayar hutang. Nah, yang kedua dia memang tidak punya hutang, dia hanya ingin niat membantu saja. Nah, hiwalah juga ada dalam lembaga keuangan syariah teman-teman, yaitu pertama pembiayaan perdagangan. Contohnya supplier mengalihkan piutang dari pedagang kepada bank syariah sehingga pedagang membayar utangnya kepada bank. Nah, yang kedua layanan hiwalah kepada bank, yaitu bank bertindak sebagai pihak yang menagih atau menyelesaikan pembayaran pihak lain. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan memiliki utang kepada perusahaan B, kemudian memindahkan pembayaran kepada perusahaan C yang memiliki hubungan bisnis, teman-teman. Baik semuanya.
Nah, semua sudah aku jelaskan ya teman-teman dari Wadiah dan Hiwalah. Nah, dari itu aku mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan video aku, dan aku minta maaf jika ada kesalahan kata karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Jadi akhirul kalam aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.